bersikap anjali untuk menghormat guru junjungan kita, Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kekikiran dengan kedermawanan. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Demikian sabda Sang Buddha dikutip dari Dhammapada Syair 223. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, serta Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, berbahagia sekali pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini, kembali bertatap muka, ya dalam rangka ya kita melakukan ya puja bakti, melakukan puja terhadap Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, saudara-saudara sekalian, tema kita pada malam hari ini yaitu mengelola marah dan amarah. Nah, kalau kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin Anda sekalian pasti pernah melihat orang marah. Angkat tangan siapa yang tidak pernah melihat orang marah? Siapa yang tidak pernah melihat orang marah? Nah, jadi 100% yang ada di ruangan ini pasti pernah melihat orang marah dan juga dirinya marah. Nah, berbagai macam alasan kenapa orang itu kok marah. Sama Nera, saya marah itu karena saya ingin kasih pelajaran buat mereka. Kalau enggak dimarahin, pertama orangnya bandel. Dikasih tahu enggak mau nurut. Yang kedua, kalau misalkan enggak dimarahin, perilakunya ya begitu saja, enggak mau berubah. Nah, ini alasan saya marah. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, saya marah karena dia menginjak-injak harga diri saya. Akhirnya saya marah. Tetapi di dalam Dhamma yang namanya marah tentu pastinya tidak benar. Kenapa? Apakah dengan marah memberikan sebuah solusi? Coba bayangin, kita melihat dari dua sisi. Kalau misalkan kita marahin orang, kira-kira bisa menyelesaikan masalah tidak? Bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Karena pada prinsipnya enggak ada orang yang mau dimarahin. Nah, sekarang muncul pertanyaan, marah itu apa sih sebenarnya? Bapak Ibu pernah marah? Pernah marah tidak? Atau enggak pernah marah sama sekali? Jadi kesabarannya sudah tingkat dewa.
Ya, jadi semuanya pasti pernah marah. Nah, sekarang kalau misalkan sama Nera tanya, marah itu apa sih sebenarnya? Coba dari yang sebelah kanan saya, ada yang perempuan, marah itu apa sih sebenarnya? Pernah marah? Pernah apa tidak? Pernah marah? Angkat tangan, siapa yang pernah marah? Nah, dari sekian banyak orang bisa dihitung 1, 2, 3 lah. Nah, sekarang marah itu apa sih? Apa marah? Kan pernah marah, masa enggak tahu apa sih marah? Apa marah? Enggak ada yang jawab, saya pindah ke laki-laki. Pernah marah tapi enggak tahu apa itu marah. Kalau dipikir-pikir ya lucu juga ya. Nah, sekarang saya pindah ke yang kiri. Bapak-bapak pernah marah? Pernah. Marah itu apa sih sebenarnya? Mikir juga kan. Perasaan jengkel terhadap seseorang. Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi marah adalah perasaan tidak senang ketika dia dihina. Perasaan gusar. Itu namanya marah. Nah, amarah, wah ini tambah ekstrim lagi. Jadi ibaratnya kalau marah itu stadium 1. Kalau amarah stadium 4. Nah, itu perbedaan antara marah dengan amarah. Kalau marah, misalkan seorang pelajar habis ulangan dapat nilai jelek. Waduh, dalam hatinya rasanya jengkel sekali, marah. Tapi levelnya ringan. Tapi kalau amarah, ketika disinggung, dicela, kalau misalkan ada parang saya lempar, saya tebas mati sekalian. Itu amarah. Jadi aksi. Jadi itu lebih ekstrim, itu amarah. Nah, sekarang apa penyebab orang itu marah? Penyebab orang marah adalah keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang yang lagi viral, apa beritanya? Orang bekerja setelah udah 5 tahun di Korea Selatan kalau nggak salah. Hasil dari pekerjaan dia kirim untuk istrinya, untuk anaknya buat bangun rumah. Akhirnya apa? Ya diselingkuhin. Kira-kira sebagai suami gimana perasaannya? Senang apa marah atau amarah? Level 1 apa stadium 4? Nah, kalau yang perempuan bela diri dong. Masih stadium 1 sama Nera. Tapi bagi yang laki-laki sudah stadium 4. Saya nggak mau terima. Akhirnya apa? Rumahnya yang bagus-bagus. Akhirnya apa? Dihancurkan. Permintaan cuma 2. Ya setidaknya kamu bagi 2, kamu bayar dan minta istrinya. Kalau enggak, saya bayar apa? Tanahnya. Tapi kedua-duanya ini tidak disetujui. Yang pertama karena memang duitnya ya kurang. Enggak mencukupi. Permintaan pertama enggak bisa. Yang kedua, mau beli lahan, mau dijual, enggak diterima juga. Karena itu adalah ya warisan satu-satunya, tanahnya satu-satunya. Akhirnya nggak bisa juga. Akhirnya apa? Ya udah, tanahnya apa? Rumahnya akhirnya dirusak. Ya sudah 5 tahun berusaha membangun rumah biar hidup nyaman, ya akhirnya dirusak juga, sia-sia. Itulah yang namanya amarah, tidak bisa mengendalikan diri. Ada juga cerita itu di bukunya Ajam Brahm, si cacing dan kotorannya. Ketika ia pergi ke suatu tempat,
Akhirnya di perjalanan apa? Kejebak macet. Bukan kejebak macet, kena lampu merah. Dia menganggap bahwa lampu merah ini ngerjain dia. Akhirnya apa? Dia marah-marah di tempat itu. Nah, itu artinya apa? Marah muncul karena keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, pasti menderita, jengkel, enggak ada yang bahagia. Atau mungkin ada yang bahagia ketika keinginan tidak tercapai. Pasti tidak ada yang bahagia, pasti jengkel, marah, dan lain sebagainya. Makanya saya pernah cerita, kemarahan itu diumpamakan seperti seekor ular. Diumpamakan seperti seekor ular. Nah, jadi seseorang itu, kalau ular ada yang cepat beraksi dan juga mematikan. Cepat beraksi dan mematikan. Tidak cepat beraksi dan mematikan maksud saya. Artinya kadang-kadang ada orang ketika dia dimarahin, dicaci maki, dia langsung marah, jengkel. Tetapi besoknya sudah akur lagi. Tidak cepat marah dan mematikan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang tidak cepat marah. Benar tidak? Tidak cepat marah dan tidak mematikan. Benar apa salah? Tadi yang pertama apa? Cepat marah dan tidak mematikan. Nah, yang kedua, tidak cepat marah dan mematikan. Nah, jadi kalau misalkan ada orang dihina, dicaci maki, dia cepat tersinggung apa tidak? Tidak. Tetapi sekali dia marah, dia ingat seumur hidup. Ada tidak yang demikian? Ada tidak? Pasti ada. Dan yang ketiga, cepat marah dan juga mematikan. Nah, jadi ketika dia sekali disinggung, dihina, wah dia langsung gelagatnya, langsung muka serem. Kalau enggak, kalau misalkan ada barang langsung dilempar. Dan setelah marah, nah seumur-umur pun juga dia masih diingat. Dan yang terakhir, orang tidak cepat marah dan juga tidak mematikan. Nah, jadi kalau misalkan dia dihina, ya sudah, dia masih bisa mengendalikan diri. Dan juga orangnya tidak pendendam. Nah, dari 4 ini, di antara 1, 2, 3 yang lebih baik adalah yang keempat. Tapi 4-empatnya ini tetap tidak baik, yang namanya juga marah. Nah, sekarang apa dampak dari yang namanya kemarahan? Nah, diceritakan Ratu Malika yang buruk rupa. Kenapa kok dia sampai buruk rupa? Nah, suatu ketika dia bertanya kepada Sang Buddha, mendatangi Sang Buddha, kenapa ya ada orang yang buruk rupa tetapi orangnya berpengaruh, orangnya kaya raya? Ada orang yang tidak buruk rupa tetapi orangnya miskin dan tidak berpengaruh. Ada orang yang cantik tetapi tidak berpengaruh juga, tidak kaya juga. Tapi ada juga yang cantik dan juga berpengaruh.
Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan kenapa ada orang yang buruk rupa dan juga orangnya berpengaruh. Nah, Sang Buddha menjelaskan bahwa orang buruk rupa karena orang itu suka marah-marah, suka menghina, suka mencaci maki. Tetapi kenapa dia berpengaruh di kehidupan ini? Karena dia orangnya dermawan, suka berdana. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau tidak mau buruk rupa, jadi harus apa? Gemar berdana, tidak suka marah, tidak suka mencaci maki. Makanya ada sebuah penelitian itu apa? Dampaknya orang marah. Membuat racun di dalam tubuh. Itu penelitian dikatakan demikian. Nggak tahu benar apa enggak. Dan ada juga karena marah katanya, ini menurut riset penelitian, itu bisa apa? Migrain, sakit kepala, bisa sakit jiwa, stres, bunuh diri. Saya mengatakan mending bunuh dirinya di pohon terong. Tapi kalau misalkan di tinggi-tinggi ya nggak hidup, ya mati orangnya. Stres. Karena apa? Nggak bisa mengendalikan diri. Marah orangnya, jengkel orangnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita ini untuk mengendalikan yang namanya marah dan amarah? Nah, di dalam Brahma Wihara sudah jelas, ya, kita harus punya yang namanya cinta kasih. Makanya di dalam syair Dhammapada yang saya kutip di dalam syair 223, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Nah, cinta di sini bukan yang secara umum, ya, yang Anda ketahui bukan demikian. Tapi cinta kasih adalah cinta kasih yang universal. Memperlakukan semua makhluk dengan cinta kasih tanpa amarah. Kemudian yang kedua adalah belas kasih. Nah, ada kan cerita viral juga ini. Saya pernah menceritakan. Di Jakarta, apalagi yang baru-baru itu, yang 2 kena corona, ya, penyakit corona, akhirnya banyak penjual itu memanfaatkan situasi yang demikian. Dan ada salah satu penjual sembako, dia mau diborong lah, mau dibeli dengan harga mahal. Tapi apa kata si pemilik ini? Dia nggak mau jual. Alasannya kenapa? Masih banyak orang-orang yang di bawah yang masih membutuhkan. Dan saya pun juga menyediakan stok untuk apa? Untuk yang banjir-banjir. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalkan dia untuk mementingkan diri sendiri, ya sudah, saya jual saja. Tetapi karena dia peduli sama orang lain, makanya apa? Dia menyisihkan dan tidak mau menjual, meskipun itu harga mahal. Itu demi apa? Demi orang yang membutuhkan. Kita hidup ini bukan sendiri, tetapi kita hidup secara sosial, secara berkelompok. Jadi sudah saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Nah, orang-orang yang demikian itu langka. Coba sebagian besar orang, kalau misalkan ditawar, oh sekian, wah budgetnya lebih besar, langsung ya sudah ambil saja, tanpa nego. Tapi orang yang masih peduli dengan orang lain, maka tidak semudah itu. Dia masih mikir, masih banyak orang yang membutuhkan. Nah, jadi orang yang demikian ini tidak gampang ditemukan di dunia ini, langka. Nah, jadi yang kedua adalah belas kasih.
Dia masih peduli melihat orang yang menderita, dia tergugah hatinya untuk apa? Untuk membantu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah simpati. Tapi kebanyakan orang, saya pernah mengatakan, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. 4S. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Melihat orang stres, menderita, senang. Melihat orang bahagia, dianya menderita, enggak rela. Nah, inilah uniknya manusia, ya demikian. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah UPK, keseimbangan batin. Nah, seimbang, ya dia bisa mengetahui kondisi dunia ini seperti apa. Ada untung, ada rugi. Betul tidak? Apa untung terus kalau jualan? Ada untung, ada rugi. Ada dipuji, ada dicela. Nah, tapi kalau misalkan orang yang batinnya seimbang, dia tidak terpengaruh terhadap kondisi yang demikian. Nah, jadi poin yang pertama adalah kita punya yang namanya Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Dan kita juga harus memahami yang namanya Tilakkhana, Anicca, Dukkha, dan Anatta. Segala sesuatu adalah tidak kekal, semuanya akan mengalami perubahan. Apapun yang terjadi, ini pun akan berlalu. Jadi penderitaan apapun yang muncul, semuanya akan berlalu, enggak selamanya awet. Dan apa yang kita miliki saat ini juga adalah anatta, tanpa inti, tidak ada yang bisa dibanggakan. Nah, dengan kita memiliki pola pikir yang demikian, maka hidup kita ini akan damai, hidup kita akan tentram dan bahagia. Makanya Sang Buddha menasehati para biku. Para biku, kalau misalkan ada orang yang menghina, mencela Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda tidak perlu marah, Anda tidak perlu tersinggung, karena itu akan mengotor batin Anda. Dan Anda tidak akan pernah yang menemukan namanya kedamaian. Dan di dalam Visuddhimagga juga diilustrasikan kemarahan itu diibaratkan seperti apa? Ketika kita memegang bara api atau kotoran, jadi sebelum kita mau mencelakai orang lain, yang kena duluan siapa? Kita yang megang duluan. Nah, sama halnya ketika kita marah, ya ketika kita marah bisa membuat orang itu menderita dan juga bisa orang itu nggak menderita, tergantung kapasitas hati yang kita hina. Tetapi yang jelas kita yang menghina pasti sudah terbakar lebih dahulu. Jadi semasa kita hidup dibakar oleh kemarahan, dan setelah kita meninggal kita akan terlahir di alam yang menderita. Nah, ini adalah dampak dari kemarahan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ya bagaimana kita mengelola batin ini agar tidak marah dan amarah, yaitu dengan mengamalkan Brahma Wihara dan Tilakkhana, 3 cora umum, anicca, dukkha, dan anatta. Dengan demikian maka kita hidup damai dan bahagia. Seperti yang saya kutip, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kekikiran dengan kedermawanan, kalahkan kebohongan dengan kejujuran, dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Dengan demikian maka kita hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Ya, saya kira saya tidak akan menyampaikan panjang lebar. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri Sotihotu Namo Buddhaya.